Kakak Wardanisa Jan Maulida yang akan mengisi pidato kali ini dengan tema pendidikan yang tidak relevan di Indonesia. Marilah kita sambut Kakak Wardanisa Jan Maulida. Tempat dan waktu saya persilakan. Salah satu perubahan signifikan dalam kurikulum pendidikan adalah peralihan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum ini menimbulkan berbagai permasalahan dan dampak yang perlu diungkap. Pergantian kurikulum dari K13 ke kurikulum Merdeka menandai komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki sistem pendidikan agar lebih relevan. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para hadirin sekalian, para pendidik yang saya kagumi, serta teman-teman siswa yang saya cintai. Nah, hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas salah satu isu yang sangat penting dan mendesak dalam kehidupan bangsa kita, yaitu krisis dalam sistem pendidikan khususnya terkait kurikulum. Nah, kurikulum adalah segala sesuatu yang pernah ditempuh dan harus disesuaikan oleh siswa. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan, pengembangan potensi siswa agar mampu ikut andil dalam kehidupan bermasyarakat dan berguna bagi masyarakat, serta juga akan berguna bagi masa depan yang kelak. Nah, namun kurikulum pendidikan di Indonesia masih sering berubah-ubah dengan seiring pengembangan waktu. Pada kurikulum pendidikan membuat kebanyakan perubahan dalam komponen materi dan perubahan strategi pengajaran. Permasalahan kurikulum pendidikan di Indonesia sangat berubah-ubah. Sebenarnya juga bertujuan untuk mencapai arah kegiatan pendidikan yang dijalankan. Begitu pula dengan komponen materi yang disediakan sangatlah kompleks dan perlu penyesuaian strategi. Nah, serta perlunya evaluasi di setiap kurikulum yang telah dilakukan. Nah, kurikulum di Indonesia yang komponen materinya sangatlah kompleks berdampak pada guru dan siswanya. Pasalnya, siswa harus berusaha untuk memahami materi yang ada dan guru juga harus mengejar target materi yang diajarkan. Nah, siswa yang sebenarnya belum paham akan materi yang diajarkan oleh guru, nah namun guru akan tetap melanjutkan materinya yang diajarkan untuk mencapai targetnya. Nah, sehingga banyak siswa yang harus sepintas mempelajari suatu materi tanpa mengetahui atau mengembangkan soft skillnya yang dimiliki. Nah, karena harus melanjutkan materi berikutnya. Nah, guru juga tidak maksimal dalam memberikan materi. Ditambah dengan kondisi kurikulum yang pendidikan yang sering berubah menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap pengajaran siswa dan dituntut untuk menyesuaikan pengetahuan yang diterimanya. Kemudian kondisi kurikulum di Indonesia saat ini. Nah, menurut Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP, Andito Anditomo, banyak siswa yang tidak mampu mencapai kompetensi dasar yang diperlukan. Hasil dari program for International Student Assessment menunjukkan bahwa hanya sepertiga siswa Indonesia yang mampu memenuhi standar nasional minimum. Ini adalah sebuah krisis yang tidak boleh kita biarkan lebih lanjut. Nah, di Indonesia telah menyaksikan berbagai perubahan kurikulum dalam beberapa dekade ini, mulai dari kurikulum 2004, 2013 hingga kurikulum Merdeka. Nah, meskipun tujuannya dari setiap perubahan ini atau kurikulum adalah meningkatkan kualitas pendidikan,
Tapi nyatanya masih terdapat beberapa kebingungan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam proses pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis pendidikan ini. Nah, namun implementasinya pun menghadapi berbagai kendala. Yang pertama, perubahan sistem kurikulum tidak dibarengi dengan persiapan dan studi kelayakan yang matang. Yang kedua, implementasi kurikulum yang buntu dan kompleks. Tidak hanya pergantian sistem kurikulum yang diaplikasikan di Indonesia terbilang cukup kompleks. Perihal ini amat berdampak para pengajar serta peserta didik. Peserta didik akan terbebani dengan beberapa materi yang wajib dikuasainya. Yang ketiga, kekurangan sarana, prasarana maupun infrastruktur sekolah. Berjalannya sebuah kurikulum akan amat tergantung dalam alat serta infrastruktur pendidikan yang dimiliki. Yang keempat, disparitas kualitas pendidikan di sekolah pedesaan dan perkotaan. Kemudian yang kelima, minimalnya keaktifan dan partisipasi peserta didik. Peserta didik kurang mampu mengeluarkan potensi dan bakatnya. Nah, hal ini karena peserta didik cenderung ketakutan akan guru karena pengenalan selintas materi tanpa berusaha mengembangkan materi, jadi terbilang pasif. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi tantangan dan pendidikan perlu mengubah paradigma pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang relevan. Nah, berikut ini mengapa kurikulum relevan sangat penting. Yang pertama itu pastinya untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, kurikulum yang relevan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, ini mencakup pemberian pengetahuan, keterampilan yang relevan, dan pengembangan teknologi, perubahan sosial, dan tuntutan dunia kerja. Kemudian yang kedua, membangun keterampilan abad 21 untuk membangun keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi yang efektif, dan keterampilan beradaptasi. Kemudian yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi kurikulum yang relevan. Melalui pendekatan ini, pembelajar yang aktif, siswa diberi kesempatan untuk mengeksplor ide-ide barunya. Kemudian mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran kurikulum yang relevan. Mengintegrasi teknologi ini tidak hanya melibatkan aplikasi teknologi, tetapi juga membantu siswa mengembangkan literasi digital, memahami etika teknologi, juga keterampilan penggunaan teknologi yang efektif. Kemudian yang terakhir adalah memperkuat koneksi dengan dunia nyata kurikulum yang relevan, membantu siswa memperkuat koneksi dengan dunia nyata. Nah, saudara-saudara sekalian, krisis pendidikan akibat kurikulum yang tidak relevan dan sering perubahan adalah tantangan yang besar yang harus kita hadapi bersama. Nah, kita harus berkomitmen untuk mendorong reformasi pendidikan di masa depan demi generasi penerus bangsa. Dengan langkah-langkah yang kolaboratif, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang baik, relevan, dan berkualitas tinggi. Mari kita bersama-sama berjuang untuk pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.